Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Ini kita kuliah ya, bukan pengajian. Oke. Terima kasih sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kalau kita berdoa dulu agar ilmu kita pelajari bermanfaat banyak orang. Berdoa dipersilakan. Semua tidak pernah selesai. Oke. Ada pertanyaan kah untuk week kedua kemarin? Sebelum saya lanjutkan untuk materi hari ini? Apa nanti aja kali ya, habis kelas. Udah kalau gitulah, saya langsung aja. Chapter 3, Sense Data untuk regresi tingkat lanjut. Jadi untuk week ketiga ini, nanti saya kasih penjelasan beberapa teknik yang bisa digunakan untuk olah data. Jadi harapannya juga bisa membantu saudara-saudari untuk bikin tesis ya. Jadi di sini ada yang mau kita bahas, ada critical thinking dan statistical framework gitu. Karena untuk di pemodelan sendiri itu ada 3 pendekatan, frequentis, Bayesian, sama likelihood. Nanti saya coba jelaskan bagaimana pola pikirnya. Terus kita nanti akan belajar tentang Bayesian regression. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah familiar dengan regression, tapi mungkin tidak menggunakan Bayesian tuh. Ini pendekatan juga. Terus juga ada linear regressions, ada generalized linear model, satu GLM. Nanti saya jelaskan bedanya apa dengan basic regression dengan GLM. Terus juga ada nonlinear least square regression. Terus nanti juga akan ada logistic regression. Nanti logistik ini hanya sebatas aja ya, soalnya nanti lebih cocok dijelaskan pada minggu depan gitu. Ketika nanti saya jelaskan beberapa teknik unsupervised di SVM atau di random forest atau di XGBoost. Karena itu lebih cocok untuk dijelaskan sama dengan logistik gitu. Karena nanti kita bikin tentang logistik ketika nanti ada variabel Y dikotomus atau kategorik. Terus yang terakhir ada GWR. Jadi saya sampaikan juga ngasih penjelasan tentang GWR. GWR ini adalah singkatan dari Geographically Weighted Regressions. Nanti tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk ketika nanti saudara-saudari bikin regresi, tapi di sana ada indikasi lokasi gitu. Jadi kita misalnya mau bikin pemodelan regresi antar provinsi, itu kan ada identifikasi lokasi di sana, ada latitude, longitude. Jadi kita bisa menganalisis dengan jarak di sana gitu untuk bikin regresi di sana. Terus yang terakhir ada RStudio Cloud. Saya lupa untuk jelaskan terakhir RStudio Cloud. Jadi sebenarnya di R itu ada cloud, jadi bisa digunakan ketika nanti mau bikin tugas per kelompok gitu. Jadi nggak usah ribet kirim coding ke teman-temannya. Jadi nanti bisa diakses dengan cloud. Nanti saya jelaskan caranya bagaimana. Nah, untuk yang pertama, ini adalah pola pikir frequentis. Jadi di statistik itu dalam pemodelan data science, dalam pemodelan matematik, dan apapun itu ada tiga pola pikir namanya. Yang pertama adalah frequentis. Frequentis itu sangat populer digunakan pola pikirnya. Kenapa? Karena di frequentis itu kita melihat bagaimana peluang pada suatu keadaan, atau kita sebut dengan P dengan A. Jadi ini adalah peluang di kondisi A yang pada frekuensi tertentu gitu, dalam rentang waktu tertentu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita ingin melihat bagaimana nanti mau survei 50% populasi di Indonesia itu adalah perempuan. Nah, tentu ketika kita berpola pikir seorang frequentis, kita langsung mikir, oh berarti peluangnya adalah 0,509 gitu. Ini untuk perempuan, oh berarti sisanya 0,4 sekian itu adalah laki-laki. Nah, itu adalah pola pikir frekuentis gitu. Jadi udah kebentuk proporsi di sana gitu, perbagian proporsi ketika ada cases. Itu adalah frekuentis. Terus yang kedua, berbeda dengan Bayesian, kalau untuk mereka yang berpikir seperti Bayesian, dia lebih melihat bagaimana informasi yang ada pada kondisi tersebut gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana historical database exist-nya, kira-kira make sense apa tidak di sana gitu. Kenapa? Karena untuk di Bayesian sini, mereka punya cara mereka untuk menjudge apa yang mereka anggap benar dengan beberapa statement yang masuk akal di sana. Nanti akan Bayesian pikirkan dengan prior dan posterior itu. Nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi intinya adalah ketika seorang frequentis tadi lebih melihat bagaimana proporsi dalam suatu result di dalam analisis,
Sementara Bayesian lebih ke historinya bagaimana. Jadi lebih ke pola bagaimana kira-kira kejadian kemarin, kejadian ke depan. Nah, itu lebih ke Bayesian gitu. Nah, yang terakhir adalah likelihood. Kalau untuk likelihood sendiri ini adalah 50-50 gitu. 50% dia frequentist, 50% Bayesian gitu. Kalau saya pribadi sendiri saya lebih condong ke likelihood. Kenapa? Karena pada kondisi tertentu saya tidak bisa hanya berjustifikasi pada proporsi dalam suatu masalah gitu. Jadi saya juga harus memikirkan masalah itu juga bagaimana historinya, bagaimana kira-kiranya yang bisa kita lakukan di sana gitu. Makanya di likelihood ini ada namanya fixed random dan fixed variable dan random variable. Menurut saya gitu. Jadi kita ada variable tetap dan variable random gitu. Nah, kenapa begitu? Karena kalau untuk orang frekuentis ini sangat tidak mau ketika di sana ada sesuatu yang random gitu. Tadi dia maunya yang fix aja orang-orang frekuentis. Sama hal dengan orang-orang Bayesian. Orang-orang Bayesian di sana agak sedikit mereka lebih suka hal-hal yang random gitu daripada hal-hal yang fix. Kenapa? Karena orang-orang Bayesian lebih berpikir bahwa semakin banyak informasi yang ada di sana, berarti kita bisa melihat peluang-peluangnya itu apa-apa saja gitu. Nah, itu ada pola pikir seorang frekuentis dan Bayesian gitu. Sementara kalau orang-orang likelihood, dia lebih 50-50 dia. Bagaimana kira-kira nanti ada masalah, apa saja sih yang bisa kita buatkan fix di sana, dan bagaimana ketika kondisi tersebut random gitu. Nah, tapi kalau rumitnya adalah ketika nanti bikin pemodelan, kalau untuk frekuentis itu dia tertata dia. Satu persatu berhierarki. Jadi kalau mau estimasi parameter, nanti ada kita satu persatu dulu mana yang mau dieliminasi gitu. Sementara kalau Bayesian tidak. Orang Bayesian malah melihat bagaimana ya hubungan dia antara variabel ini terhadap koefisien gitu. Nah, sementara orang-orang likelihood lebih ke melihat bagaimana nanti hubungannya dengan confidence interval dan lain sebagainya dengan likelihood rasio. Nah, itu adalah salah satu pola pikirnya, perbedaan antara frekuentis, Bayesian sama likelihood. Contohnya apa? Contohnya, misal ini ada contoh kasus ketika saudara-saudari ada di subway, terus mau melihat bagaimana ada kereta datang gitu. Kira-kira sempat apa tidak ya? Nah, jadi sini ada kondisi, jadi grow more confident that train will arrive soon. Jadi semakin kita berpikir bahwa kita datang pada tempat itu, terus kita ada jeda waktu 10 menit, kita berpikir bahwa semakin kita ada di sana berarti semakin cepat dong kereta itu akan datang gitu. Nah, tapi kalau orang-orang Bayesian berpikir bahwa karena kita sudah ada di sana sekian menit, kira-kira jeda kita datang dengan kereta lainnya itu berapa menit ya gitu. Jadi dia malah melihat bagaimana sebelum kejadian itu dengan apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Nah, itu adalah orang-orang Bayesian gitu. Nah, itu adalah perbedaan antara orang frekuentis dengan orang Bayesian ketika menghadapi suatu masalah gitu. Kalau ada pertanyaan, bagusan yang mana ya? Ini tergantung kondisi gitu. Kenapa? Karena kalau di statistik sendiri itu kita akan memberikan kepastian di dalam kondisi ketidakpastian gitu. Makanya di dalam statistik itu kita harus mendapatkan informasi semaksimal mungkin dan mendapatkan error sekecil mungkin gitu. Makanya saya bilang kalau di statistik itu, kalau di pemodelan data science itu kita memberikan kepastian gitu pada kondisi yang penuh ketidakpastian gitu. Nah, jadi 50-50 mau pakai pola pikir yang mana gitu. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi, sebenarnya kalau di statistik itu kita menduga theta atau variabel di sana gitu. Kita mau mengestimate dan di sana ada data. Nah, orang-orang frekuentis ini dia bisa melihat bagaimana data tersebut di parameter tertentu gitu. Data dan kondisi parameter. Dan ketika nanti mereka sudah melakukan estimasi, menganggap bahwa si data kita itu tidak mensupport dengan apa yang kita ingin hipotetiskan, nah di sana mereka bisa mesetkan nilai alfa atau confidence interval di sana gitu tentang kepercayaan mereka untuk paling tidak melihat bagaimana hipotesis mereka diterima apa tidak gitu. Berbeda dengan orang Bayesian. Orang-orang Bayesian lebih melihat bagaimana probability gitu. Kira-kira bagaimana ya kalau ada kondisi ini gagalnya gimana ya, berapa persen ya. Nah, kira-kira mau ada kondisi ini berapa persen yang kita berhasil. Nah, orang-orang Bayesian malah lebih lihat bagaimana peluang yang ada gitu. Nah, beda dengan orang frekuentis ya. Orang frekuentis melihat bagaimana ketika dia ada masalah, terus di sana ada hipotesis yang mereka punya, mereka akan melihat satu persatu. Kira-kira gimana ya kalau ada masalah ini dengan saya asumsikan make sense apa tidak ya. Dia bisa menurunkan level ketidakpuasannya dia di sana,
atau dia bisa menaikkan level kepuasannya dia di sana. Nah, itulah orang-orang frequentis gitu. Nah, jadi orang-orang frequentis ini dia tuh bersifat fix dia. Jadi dia agak sedikit takut ketika ada hal yang random di sana. Nah, sementara kalau orang-orang likelihood, dia malah bisa menerima apa yang fix dan apa yang random gitu. Nah, sama halnya orang-orang Bayesian, orang Bayesian juga bisa menerima hal-hal yang random apabila di sana mengikuti distribusi tertentu. Nah, kalau untuk di statistik di sini banyak distribusinya gitu. Ada Poisson, ada negatif binomial, ada banyak sekali gitu. Zip juga zero inflated Poisson. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti kalau ada model banyak data-data 0, 0, 0 gitu. Nah, kalau orang-orang frequentis punya data-data 0, mereka bakal agak kelimpungan gitu untuk menganalisisnya. Beda kenapa? Karena orang frequentis itu lebih condong mereka menggunakan pendekatan distribusi Gaussian, distribusi normal. Beda dengan orang-orang Bayesian. Orang Bayesian banyak sekali alternatif yang bisa digunakan mereka gitu untuk ke penerapan distribusi yang cocok dengan data masalah mereka. Misalnya mengikuti tentang peluang-peluang, di sana ada Poisson. Nanti kalau mau melihat bagaimana perbedaan mungkin karakteristik spesies di antara satu tempat dengan satu tempat lain, itu bisa gunakan negatif binomial atau zero inverted Poisson. Kenapa? Karena kalau menggunakan rare cases, itu kan ketika misalnya kita melihat, oh ada kasus aneh nggak ya di lokasi A, oh ternyata di lokasi lain ada kasusnya gitu. Jadi ada perbedaan cases di sana, kita gunakan teknik-teknik yang untuk dia terjadi zero inflated di sana gitu. Artinya adalah nanti terjadi dispersi. Atau nanti kalau kita bikin pemodelan, dia variansinya tidak terlalu konstan di sana gitu. Nah, ini bakal merembet kemana-mana. Makanya saya ajarkan dulu ketika nanti ada masalah, entah di kantor, entah ada perlu analisis, lihat dulu, kita berangkat dari data. Datanya bagaimana, kira-kira, kira-kira pendekatan apa nih yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, jadi biar nanti malah lebih banyak lagi informasi yang digunakan di sana gitu. Karena khawatirnya adalah kalau tidak mempunyai pola pikir seperti frequentis, pola pikir seperti orang-orang Bayesian, frequentis seperti orang-orang likelihood, nanti malah cenderung ketika nanti bekerja malah lebih ke model base gitu. Nah, itu ketika nanti menggunakan model-model base itu malah nanti saudara-saudari hanya menggunakan model-model yang biasa digunakan dalam kesehariannya gitu ketika menyelesaikan masalah. Jadi tidak berdasarkan masalah gitu. Nah, itulah pola pikirnya untuk perbedaan antara frequentis, Bayesian sama likelihood. Nah, sebenarnya adalah ketika kita membuat pemodelan itu ada namanya inference itu. Inference itu apa? Inference itu adalah ketika kita tidak mempunyai informasi yang jelas apa yang ada di lapangan. Makanya kita bisa mengestimasi peluang-peluang di sana gitu. Sama halnya ketika mau survei ada populasi, kita bisa melakukan sampling dengan beberapa teknik agar paling tidak representatif untuk mewakili populasi tersebut gitu. Karena tujuannya untuk apa? Ya tadi kita ada lingkungan yang penuh ketidakpastian, tapi seorang statistika itu bisa memberikan kepastian dengan nilai-nilai error dan juga diukur dengan confidence level tertentu gitu. Nah, itu adalah confidence kita ketika kita memberikan sebuah reasoning gitu. Nah, itu adalah salah satu goal dari inference. Tentu ketika kita mau membuat inference, di sana kita harus berdasarkan data. Datanya bagaimana? Ini lebih ke ketika ada data nanti lebih ke teori hipotesis. Ada data, kita punya hipotesis, mau diujinya seperti apa gitu. Nah, sementara kalau kita tidak mempunyai database gitu, itu kebalik. Maksudnya saya ulangi ya. Kalau lebih ke database di sana, kita bisa memilih bagaimana variabel-variabel yang penting ketika dilakukan untuk pemodelan. Gunanya untuk apa? Untuk model parsimoni. Misalnya kita mau bikin pemodelan ada 100 jenis variabel gitu. Nah, ketika kita berangkat dari data, kita bisa memilih variabel-variabel mana yang penting. Kita keluarkan yang tidak penting di sana. Karena gunanya untuk apa? Nggak semua variabel-variabel itu penting digunakan, sehingga kita bisa mengeliminasinya. Berbeda dengan untuk yang dia non-database, dan lebih ke teori. Lebih ke bagaimana ketika dia melakukan observasi, dia melakukan sampling, dia melakukan interview di sana untuk menguji bagaimana teorinya, hipotesisnya dia terhadap data masalahnya itu. Nah, kalau untuk nanti melakukan penelitian itu banyak sekali caranya. Bisa melakukan observation, bisa melakukan survei atau interview, atau ground-up theory. Nah, kalau salah satu teknik namanya ground-up theory ini berangkat kepada teori-teori apa yang kemarin-kemarin sudah eksis, kita bisa gunakan, kita bisa kembangkan kira-kira teori tersebut masih make sense apa tidak dengan kondisi yang sekarang gitu. Contohnya apa? Contohnya mungkin kita berpikir bahwa
seseorang itu ketika mendapat gaji yang banyak, dia akan bahagia. Nah, itu kan klise ya. Nah, makanya ketika kita berangkat dari teori, kita bisa menguji apa saja yang kira-kira yang make sense dengan mensupport tentang teori-teori tersebut itu. Nah, itulah ketika kita berangkat dari non-data, kita berangkat dari teori. Nah, makanya juga pada intinya adalah ketika kita dapat data, kita bisa mengestimasi parameter di sana, kira-kira apa saja yang make sense dalam rentang-rentang tertentu gitu. Nah, makanya nanti ketika nanti bikin misalnya kuesioner, bikin apa, kita bisa bikin skala di sana gitu. Misalnya skala 1 sampai 7, 1 sampai 10 dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pola pikiran ketika kita mau membuat riset. Kita bisa berangkat dari data, kita tidak mengerti apa yang data tersebut, kita bisa memilih mana data yang penting atau kita berangkat dari teori. Nah, itu adalah goal untuk inferensial dari statistik. Nah, ini adalah model Bayesian. Jadi nanti kenapa saya jelaskan ini karena kalau untuk menulis tesis kan ada bab 2 ya, ada apa namanya literatur review. Nah, jadi harus menulis sebagai paling tidak adalah model matematik sederhananya gitu. Nah, ini adalah model Bayes. Jadi kalau untuk model Bayes di sini ada posterior, ada likelihood dan prior gitu. Nah, cara bacanya adalah ketika kita ada peluang, kita sebut dengan theta, ini ada variabel kita pada kondisi tertentu. Nah, ini adalah eventnya. Sebut saja bisa D, bisa A, bisa lain sebagainya. Nah, kita melihat bagaimana peluang ketika terjadinya kondisi tertentu ketika kita menganggap dia eksis di sana gitu. Nah, jadi pada intinya nanti kalau kita menghitung bias di sini, kita harus menghitung bagaimana posterior di sana, likelihood-nya dengan priornya gitu. Nah, kalau untuk di dalam pemodelan Bayesian, dia lebih mengikuti bagaimana distribusi tertentu. Nah, ketika saya kasih contoh di R cara ngolahnya. Jadi kalau untuk Bayesian ada teknik optimasi yang bisa digunakan. Ada MC, namanya Monte Carlo simulation, atau bisa menggunakan STAN gitu untuk untuk melakukan simulasi di sana. Kenapa? Karena yang tadi saya jelaskan tadi, Bayesian itu lebih ke historical datanya bagaimana. Makanya nanti sebelum kita membuat model-model regresi Bayesian, model-model tersebut harus kita simulasikan dulu. Bisa kita bangkitkan data 100 sekian, nah kita menganggap masalah kita mengikuti distribusi tertentu, baru Bayesian ini bisa berjalan gitu untuk melakukan prediktif. Nah, ini adalah lanjutan dari bagaimana perbedaan dari prior, posterior, sama likelihood. Ini tadi ya yang model kita. Nah, misalnya di sini adalah posterior. Posterior itu adalah ketika kita mempunyai kondisi A dengan syarat B. Nah, di sini kita bisa menghitung likelihood-nya. Jadi kejadian B dengan kondisi syarat A dan priornya. Ini adalah prior kita gitu. Nah, jadi nanti ketika menghitung nilai Bayesian, kita bisa mendapatkan informasi posterior, informasi likelihood, dan informasi prior di sana. Bagaimana caranya? Caranya adalah misalnya di sini adalah data kita, di sini ada hal-hal yang apa yang kita ekspektasikan di dunia ini, entah mau menguji apa. Nah, kita ada namanya kita mengestimate gitu. Kira-kira make sense apa tidak ya dengan kita estimasi tadi. Nah, kita lihat realitanya bagaimana. Nah, ini adalah ketika nanti melihat bagaimana peluang prior. Kalau peluang prior ini kita melihat bagaimana ketidakpastiannya di dalam informasi kita ekspektasikan gitu. Nah, kalau untuk untuk menghitung posterior, kita melihat bagaimana kita mengestimasi dengan predictions error-nya di sana bagaimana pendekatan degree-nya. Nah, sementara kalau kita melihat realitinya, kita melihat bagaimana noise-nya gitu. Error-nya seperti apa ketika kita ingin melihat bagaimana ekspektasi, estimate, dan realitas kita untuk di likelihood. Nah, di sini akan ada perbedaan rank-nya untuk menghitung predictions error. Nah, gitu. Sama halnya nanti di sini, misalnya ketika kita ada durations atau log, terus ada melihat peluangnya, kita bisa melihat, ketika nanti ada data tertentu, kita bisa melihat bagaimana posteriornya. Posterior itu lebih ke titik median di sini ya. Jadi kalau ada masalah atau apa, kita bisa melihat mu-nya nanti, nilai posteriornya, nilainya konstan atau 1 mu. Nah, kita bisa melihat priornya atau nilai dari akhir sampai nilai awalnya, nilai awal sampai nilai akhirnya di di lower tail-nya atau di upper tail-nya gitu. Nah, sama dengan likelihood, kalau likelihood di titik puncaknya seperti apa gitu peluangnya. Nah, itu adalah perbedaannya ketika nanti menghitung nilai-nilai distribusi berdasarkan mau lihat dari likelihood, prior, atau posterior. Nanti saya jelaskan. Nah, lanjut lagi untuk Bayesian regression. Kalau untuk pendekatan Bayesian regression, sebenarnya ini adalah salah satu yang bisa digunakan juga alternatif untuk orang-orang frekuentis.
Kenapa? Karena untuk pendekatan prokentis itu mereka lebih suka melakukan observe data gitu. Mereka melakukan observasi datanya bagaimana, terus mereka bisa generate randomly, atau mereka buat measurement dari survei, atau mereka membuat asumsi-asumsi yang ada gitu. Misalnya ketika nanti susah dapat data, kalau dia mau mengembangkan model, dia bisa membangkitkan data misal berdistribusi normal, atau bagaimana datanya smooth atau mengikuti fungsi-fungsi tertentu. Nah, kita bisa melakukan asumsi di data tersebut itu. Terus kita bisa membuat bagaimana prosesnya dia dengan asosiasi dalam beberapa objek yang mau kita gunakan. Misalnya bagaimana parameternya, bagaimana densitasnya, dan bagaimana variansinya. Nah, itu adalah prokentis. Terus juga tentu di sana kita tidak bisa melihat bagaimana ketika nanti ada variabel fix yang akan kita cari gitu. Nah, makanya kita harus ada estimasi atau kita tes hipotesisnya dari apa teritori kita gitu. Itu adalah prokentis. Nah, misalnya adalah nanti ketika kita ada data, kita melakukan observasi data, kita bisa melakukan mengasumsikan data kita mengikuti distribusi tertentu. Nanti namanya parametric distribution, banyak sekali tipe-tipe distribusi yang bisa kita gunakan. Nah, kalau untuk di Bayesian regression tentu kita ada prior belief, bagaimana informasi prior yang kita bisa dapatkan. Dan juga kita bisa melihat bagaimana posterior belief-nya, seperti yang saya kasih tahu tadi ya. Kira-kira kita ada satu masalah, kira-kira pada kondisi tertentu, bagaimana kita melihat informasinya, prior dan posteriornya. Nah, contohnya ini adalah fungsi regresi biasa. Misalnya ada Y sama dengan X, terus beta tambah epsilon. Nah, biasalah kalau X ini kan variabel independen kita, Y-nya kan variabel dependen gitu. Kita bisa mengasumsikan bahwa residual kita mengikuti distribusi normal gitu. Nah, jadi kalau untuk menguji model itu lebih baik melihat bagaimana bagaimana model itu mengikuti distribusi tertentu gitu untuk melihatnya. Jadi bukan data berdistribusi normal, tapi residual yang berdistribusi normal. Data berdistribusi normal ya tidak masalah gitu, karena kita bisa melihat bagaimana data tersebut mungkin tidak ragam pada kondisi tertentu. Tapi yang namanya residual itu ketika membuat model-model parametrik harus berdistribusi normal. Kenapa? Karena kita menganggap error di sana itu konstan gitu. Khawatirnya adalah ketika kita tidak menganggap error itu konstan, error itu heterogen, tidak bisa dikontrol, ya model kita bukan model yang konsisten, bukan model yang robust untuk melakukan prediktif. Kenapa? Karena tadi ya namanya model itu adalah informasi apa yang ada di data. Makanya kita buat pemodelan gitu. Kita atur sedemikian rupa agar error kita konsisten. Nah, makanya error itu harus mengikuti distribusi tertentu yang kita asumsikan. Atau kita bisa mengasumsikan distribusi normal di sini. Nah, kemudian kalau untuk model regresi, tentu di sana kita bisa melihat bagaimana kondisinya si beta ini terhadap varian di sana gitu. Nah, makanya nanti di sini di varian tergantung distribusi apa yang kita pilih. Misal normal itu parameternya adalah minnya 0 dan variannya konstan. Nah, misalnya kalau mau menggunakan distribusi lain, nanti mengikuti rumus Bayesiannya gitu. Nah, ini adalah contoh ketika nanti menggunakan Bayesian regression dan kita mengasumsikan bahwa residual kita berdistribusi normal itu. Nah, ini adalah perhitungan priornya. Nanti bisa dibaca lebih detail di buku saya yang udah saya share. Jadi mungkin nanti bisa ketika nanti mau menulis tesis bisa menulis dengan cermat. Nah, ini adalah salah satu gimana melakukan estimasinya gitu. Nah, ini model kita ini ya. Y sama dengan SI beta plus epsilon. Dan kita mengasumsikan bahwa error kita berdistribusi normal. Nah, nanti kita menghitung bagaimana prior kita di variabel beta itu dengan variansi konstan. Terus kita menghitung juga peluangnya bagaimana di parameter tersebut dengan kondisi varian tertentu. Dan bagaimana informasi prior di variansi tertentu. Makanya saya bilang tadi ketika nanti saudara-saudari membaca lebih detail di buku, nah, nanti ketika mau mengganti distribusi ini, ada panduannya gitu. Mau pakai distribusi Gaussian, parameternya apa? Mau pakai distribusi Poisson, parameternya apa? Nah, ini adalah kondisi ketika kita menggunakan asumsi distribusi kita berdistribusi normal gitu. Bisa dibaca lebih detail di buku. Nah, intinya apa? Intinya adalah ketika menggunakan Bayesian, ini akan lebih sangat bermanfaat gitu. Kenapa? Karena ketika kita sebenarnya tidak begitu tahu tentang apa itu fenomena yang ada di data itu, kita bisa mengasumsikan data kita mengikuti distribusi tertentu gitu. Makanya nanti ketika kita melakukan pemodelan regresi Bayesian, kita bisa meminta bantuan namanya Markov chain Monte Carlo. Jadi simulasi gitu.
simulasi komputasi yang bisa melihat bagaimana ketika data kita itu dihubungkan dengan kondisi distribusi tertentu. Nah, menggunakan MCMC, Markov-Chain Monte Carlo. Jadi banyak sekali teknik-teknik yang ada di Bayesian gitu untuk simulasi. Tapi yang paling populer yang digunakan di Bayesian adalah MCMC. Nah, jadi lihat tadi bagaimana ketika kita distrust di informasi-informasi prior di sana gitu untuk melakukan pemodelan di sana. Nah, intinya apa MCMC itu? MCMC itu adalah ketika kita melakukan pencarian parameter theta pada data kita gitu. Nah, kayak nanti kita bisa menghitung bagaimana informasi prior dan likelihood di MCMC tersebut gitu. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Kita mencari nilai peluang untuk theta, terus dikalikan dengan informasi likelihood. Likelihood itu adalah data dengan asumsi kita dibagi informasi dari asumsi data tersebut gitu. Bersifat proporsional. Nah, bagaimana MCMC itu bisa bekerja? MCMC itu secara teknis bisa bekerja dengan yang namanya Metropolis algorithm. Jadi saya tidak akan menjelaskan detailnya. Jadi saya jelaskan istilah-istilah yang nanti akan saudari-saudari temui ketika nanti baca paper atau mau membuat riset tentang Bayesian gitu. Jadi kalau membuat regresi Bayesian pasti ada istilah namanya MCMC, pasti ada istilah yang namanya likelihood, pasti ada istilah namanya posterior, pasti ada istilah namanya metropolis. Nah, nanti untuk mengetahui bagaimana mengkonstruknya, nanti ada banyak sekali paper-paper yang sudah mendiskusikan bagaimana MCMC ini bisa berjalan gitu, sampai iterasinya konvergen atau kita sampai bisa menghasilkan output di sana. Nah, intinya adalah ketika nanti membuat regresi Bayesian, kita bisa mensupport dari teknik MCMC atau metropolis, atau kita bisa melakukan gap sampling. Nah, ini sama halnya ketika nanti melakukan pembenaran regresi gitu, regresi Bayesian. Cara-caranya bisa pakai MCMC, bisa pakai gap sampling, Hamiltonian Monte Carlo, atau STAN gitu, yang saya bilang tadi. Nah, ini nanti misalnya mau bikin tesis, bisa kita lihat akurasinya dibandingkan empat simulasi ini. Misalnya nanti kalau menggunakan MCMC, R-score-nya berapa? Kalau pakai gap sampling, R-score-nya berapa? Mau pakai STAN, R-score-nya berapa? Nah, itu bisa kita melihat studi, melakukan perbandingan komparasi untuk melihat akurasi dari model-model regresi Bayesian. Nah, ini ada alternatifnya ya untuk melakukan estimasi parameternya. Nah, lanjut lagi untuk di Bayesian prior beliefs. Prior itu lebih singkatnya adalah ketika kita melihat bagaimana frekuensi distribusinya gitu. Nah, itu namanya prior. Dan juga melihat bagaimana objektif yang representatif dengan apa yang kita believe, apa yang kita percayakan dalam parameter tertentu gitu. Dan bagaimana kita mengignorasinya. Nah, pada intinya adalah apapun yang kita measures dengan partikular individu dan apa yang kita percayakan, nah itulah informasi prior gitu. Jadi prior itu adalah informasi yang kita percayakan ketika kita sudah tahu hal-hal yang bersifat frekuensi di problem-problem kita gitu. Misalnya apa yang objektif di sana, nah kita bisa menggunakan prior itu sebagai judgment kita dalam memutuskan, dalam memberikan suatu solusi di masalah gitu. Kita bisa melihat dari prior. Nah, lanjut seterusnya ada nama GLM. Nah, intinya adalah dalam regresi tadi itu ada regresi OLS yang biasa, regresi Bayesian dengan GLM. Nah, kalau untuk model GLM ini sama halnya dengan regresi biasa, tapi berbeda dengan cara ketika nanti mempunyai masalah di dalam kondisi nyata. Nah, masalah itu kita mengikuti fungsi-fungsi tertentu. Nah, kita bisa melihat link function di sana. Karena tidak semua model-model kita itu Y-nya kita itu adalah variabel continue gitu. Variabel continue. Nah, bisa jadi di variabel kita itu malah variabel yang discontinue di sana atau variabel kategorik. Nah, kita bisa menggunakan GLM atau generalized linear model gitu. Nah, misalnya nanti ketika kita mempunyai outcomes kita binary, misalnya 1, 2 dan lain sebagainya, atau Poisson atau banyak nolnya gitu. Mengikuti ketika nanti yang saya jelaskan tadi, ketika ada rare case, misalnya pada daerah tertentu kita mau bikin regresi, misalnya kita mau bikin regresi 20 provinsi di Indonesia dengan misalnya ada penyakit tertentu, misalnya hanya ada 5 lokasi yang ada penyakit, sementara 15 tadi tidak ada penyakit. Nah, itu kan bakalan ada banyak nol-nolnya di sana. Nah, kita bisa menggunakan regresi Poisson untuk membuat pemodelan di sana itu. Khawatirnya adalah ketika menggunakan regresi nanti terjadi dispersi. Makanya salah satu caranya untuk mengatasi masalah tersebut ketika kita kondisi di sana tidak konstan, kita bisa menggunakan model-model GLM di sana itu. Nah,
Model-model GM ini ada dua fungsi, yang ada beberapa istilah yang bisa kita gunakan ketika nanti mengikuti distribusi tertentu. Jadi nanti bisa saudara-saudari baca lebih detail di buku saya. Nah, intinya apa? Intinya adalah nanti membuat model GLM. Membuat model GLM, kita bisa melakukan bagaimana lihat link function-nya di sana gitu. Karena beda-beda cara treatment-nya dia. Misalnya menggunakan Gaussian, kita pakai link function-nya mu dan inverse link-nya eta gitu. Misalnya kalau mau diturunkan apa namanya derivatif modelnya, maka akan bernilai 1 dan seterusnya gitu. Ketika nanti mau menggunakan GLM dengan menggunakan link-nya binomial, berarti parameter di sana apa gitu. Misalnya mau ke logit kah, probit kah, mau bikin Poisson kah, negatif binomial kah, gamma kah, inverse-nya kah. Nah, itu adalah caranya gitu ketika nanti mau membuat model-model GLM. Jadi model-model GLM ini tergantung pada link function-nya ya. Ketika nanti mau bikin pemodelan, nanti kita akan latihan di BR. Nah, cara-cara nanti membuat model-model GLM juga saya jelaskan di buku saya. Yang pertama adalah nanti ketika ada data, bisa memilih bagaimana variabel respons dan prediktornya seperti apa gitu. Nanti dilihat dulu statistika deskriptif, bisa digunakan apa namanya visualisasi yang udah saya jelaskan di minggu kedua gitu. Kalau saudara-saudari bisa melihat bagaimana kondisi data tersebut, apabila di secara linear, kita bisa memilih fungsi link gitu. Nah, nanti ada pengujian di sini namanya nanti kalau mau KS test. Jadi ketika kita bisa melihat apakah data kita mengikuti distribusi normal, apakah data kita mengikuti distribusi Bernoulli. Nah, itu ada pengujiannya gitu sebelum memilih fungsi link. Nanti kalau sudah memilih fungsi link, kita bisa menggunakan atau memilih bagaimana identifikasi distribusi variabel responnya. Kira-kira variabel responsnya dia kategorik kah, atau continue-nya kah, atau dikotomus kah? Nah, tergantung variabel respons kita. Nah, ketika sudah tahu nanti distribusi variabel respons kita bisa melakukan pemodelan berdasarkan distribusi variabel respons tersebut. Dan kita bisa membuat modelan GLM yang mengikuti distribusi variabel tertentu. Kita bisa memilih model terbaik di sana gitu. Nanti ada kriterianya, misalnya ada AIC, AICC, dan BIC. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, jadi ini adalah framework ketika nanti mau bikin model-model GLM gitu. Jadi dia mengikuti fungsi link dalam pemodelan distribusinya. Itu perbedaannya. Nah, pada intinya adalah ketika kita membuat regresi, tentu kita mau melihat bagaimana hubungan antara dua variabel atau lebih di sana gitu. Jadi kalau kalau hanya cuma satu variabel bisa dilakukan regresi atau asalkan dia bisa melihat bagaimana hubungan dia dengan diri sendiri. Nanti kita membahas itu dengan time series gitu. Karena kalau untuk time series kan datanya data satuan dia kan ya. Data data indikasi waktu satuan, tapi dia kita ingin melihat bagaimana hubungannya, kita bisa melihat bagaimana hubungan data sekarang dengan data yang kemarin gitu. Nah, nanti berbeda lagi cara perhitungannya untuk di regression tersebut. Sementara kalau untuk power regression ini, kita melihat bagaimana hubungan antara variabelnya. Bukan beda lagi dengan hubungan antara datanya gitu, bagaimana fenomenanya gitu. Nah, ini adalah ketika nanti dilakukan plot, melihat bagaimana ketika ada dot dan garis linear ini, kita bisa melihat ternyata hipotesis kita dengan apa yang diregresikan itu linear gitu. Nah, beda kalau nanti tidak linear di sana. Nanti misalnya dia tidak mengikuti garis prediktor kita itu. Nah, pada intinya adalah ketika nanti membuat regresi, di sana adalah proses ketika kita melihat bagaimana hubungan antara input dan output di sana gitu. Tentu ketika nanti kita mau menggunakan regresi, kita harus tahu dulu variabel dependen kita apa dan variabel independen kita apa, sehingga kita bisa jelas melakukan pemodelannya, analisis sebab akibat di sana. Jadi kita bisa memilih kira-kira apa yang make sense untuk memilih dependen dan independen variabel gitu. Nah, tentu untuk regresi ini adalah ketika kita membantu bagaimana menghitung value dari output kita ketika kita berubah atau konsisten di sana. Makanya nanti di model regresi nanti kita bisa melakukan prediktif, kita menganggap bahwa bagaimana ya nilainya ketika misalnya variabelnya lainnya konstan atau nanti variabelnya ada perubahan di sana. Nah, itu akan useful ketika kita menggunakan regresi. Nah, itu adalah benefitnya ketika melakukan regresi. Ada 3 poin di sini. Nah, stepnya bagaimana? Stepnya adalah yang pertama, otomatis kita harus melihat bagaimana hipotesisnya gitu. Makanya untuk regresi ini adalah lebih cenderung ketika kita berangkat dari teori. Kenapa? Karena tadi kan kita melakukan ada asumsi tertentu, kita melihat bagaimana pengujian hipotesisnya, kita cari datanya, kira-kira datanya itu bisa support tidak ya hipotesis kita. Nah, makanya di regresi itu ada tahapan hipotesis.
untuk melihat apa saja variabel yang signifikan di sana gitu untuk lakukan prediktif. Nah, terus yang kedua, kita melakukan estimasi model di sana. Kira-kira parameternya bagaimana? Apa saja yang bisa digunakan untuk pemodelan? Tentu nanti kalau sudah dapat pemodelan gitu, kita bisa melihat bagaimana probability distribution-nya ketika nanti random error term-nya gitu. Kita bisa melihat bagaimana standar deviasinya di model-model kita gitu. Kita bisa melihat bagaimana keragaman error di sana. Dan keempat, kita bisa melakukan evaluasi model. Jangan lupa ya, di regresi ini kan salah satu teknik pragmatik ya. Jadi harus ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, linearitas, atau korelasi, homoskedastisitas gitu. Terus kita bisa melihat nilai VIF di sana. Nah, itu adalah hal-hal yang kita tahu dulu sebelum kita membuat nanti regresi gitu. Nah, itu adalah di tahapan evaluated model. Nah, ketika kita sudah memenuhi semua asumsi parameter di sana, kita sudah melihat bagaimana R-square di sana, atau nilai-nilai akurasi lain, pakai AIC, BIC. Nah, kita bisa melakukan regresi ini untuk prediktif, atau untuk melakukan estimasi gitu. Nah, ini adalah perbedaan ketika kita melihat relationship dari variable gitu. Ketika nanti di sini tidak terlihat jelas jauh dari jaraknya apa yang kita teorikan dengan prediktif kita, nah berarti di sini ada hubungan yang kuat di sana gitu. Hubungan kuat positifkah atau hubungan kuat negatifkah gitu. Nah, sama halnya ketika nanti saudara lihat ketika nanti di sini ada model kita, prediktif kita, ini adalah data-data kita. Apabila jauh sekali perbedaannya, yang kita modelkan, ternyata di sana tidak terlalu banyak hubungan di antara variabel X dan Y di sana gitu. Sama halnya seperti ini. Nah, jadi semakin rapat apa yang kita punya, apa yang kita prediktif di sana, nah tentu kita bisa menganggap bahwa model kita adalah model yang baik gitu, karena hubungannya dekat. Kan kita bisa menganalisis hubungan yang dekat di sana gitu. Nah, sama halnya seperti ini ya. Berarti dia harus rapat ya. Nah, kalau untuk membuat regresi itu ada dua cara. Yang pertama, nanti mau menggunakan linear atau non-linear gitu. Tentu kalau punya satu variabel yang menjelas, tentu hanya menggunakan simple regressions. Kalau lebih dari dua, ya kita bisa menggunakan multiple di sana gitu. Ada multiple regressions dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengikuti linear apa non-linear. Saya kasih beberapa istilah kalau untuk model-model nonlinear. Nanti model-model nonlinear bisa digunakan seperti analyze spline gitu, model-model spline nanti bisa dicari ya. Nah, spline ini kira-kira modelnya seperti apa digunakan pemodelan. Kalau model-model nonlinear ini lebih ke smoothing dia, lebih melihat bagaimana parameter penghalus. Jadi intinya adalah model-model penghalus ini, model-model nonlinear ini dia akan memberikan akurasi yang cukup tinggi, bisa mereka 90% ke atas. Tapi nanti kalau dilakukan interpretasi agak sedikit susah di sana gitu, karena banyak sekali cara treatmentnya dia. Mungkin dia mengikuti distribusi tertentu, smoothingnya, functionnya dan sebagainya. Jadi itu agak sukar ketika nanti dilakukan interpretasi di model gitu. Nah, sementara kalau model-model untuk yang linear itu malah model yang lebih banyak digunakan untuk reasoning, untuk melakukan interpretasi gitu. Misalnya nilainya kita punya model Y sama dengan 5 plus 2 parameter gitu. Nah, berarti kita bisa menganalisis, kalau parameternya nilainya 2 ini, berarti model kita akan, ketika kita melakukan peramalan, nilainya akan 5 gitu. Karena yang lainnya dianggap konstan. Nah, beda kalau nonlinear. Nonlinear kita nggak bisa melakukan seperti itu. Karena model-model nonlinear ini adalah model-model yang dia bersifat smoothing gitu. Jadi nanti bisa dilihat bagaimana penggunaannya gitu. Nanti saya akan share juga beberapa model-model untuk di nonlinear. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau nanti di model biasa atau model linear, di sini kita ada parameter beta 0 atau beta 1x plus epsilon. Nah, di sini adalah dependen kita, reference variable kita. Di sini adalah populasi intercept kita. Jadi nanti kalau uji parameter, nanti nilai di sini itu harus diterima sama p-value ya gitu. Harus signifikan maksud saya. Nah, tapi kalau nanti dapat intercept dia tidak signifikan, nggak apa-apa, harus tetap dimasukkan di sana. Karena nggak mungkin kan nilai ini kita kita hapuskan ketika tidak signifikan. Nah, makanya kalau nilai intercept tidak signifikan, nggak apa bisa dimasukkan ke model. Tapi kalau nilai beta ini tidak signifikan, harus dikeluarkan di dalam model gitu. Nah, itu adalah kelemahan dalam untuk model-model linear. Karena kita harus memastikan bahwa variabel kita diterima, atau dalam arti adalah konsisten untuk melakukan pemodelan di sana gitu. Nah, ini adalah contohnya ketika nanti ada data-data seperti tadi, kita bisa melakukan estimasinya seperti apa. Ini adalah garis regresi kita gitu.
Itu didapatkan dengan melakukan ekspektasi nilai Y di sana. Dan kita bisa melihat bagaimana perbedaannya antara X dan Y di sana dengan slope-nya. Kira-kira jauh apa tidak ya? Makanya tadi saya bilang ketika nanti kita punya garis linear ini, ada data-data titik-titik itu, kalau data-data titik itu dekat dengan garis ini, berarti di sana ada hubungan yang kuat di sana gitu. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata ada hubungan yang kuat antara X dan Y. Tapi kalau jauh di sana, misalnya ini ada garis kita, tapi data-data kita di sini, oh berarti tidak bisa digunakan cukup kuat untuk dilakukan hubungan, menganalisis hubungan antara variabel X dan Y itu. Nah, ini adalah bagaimana ketika nanti melakukan random sample sama halnya untuk populasi gitu. Ketika nanti kita melihat bagaimana ya ketika kita punya populasi di sana, makanya nanti di sini ada head di sini. Tuh ada beta head. Jadi beta head ini adalah ketika kita melihat bagaimana sampling-nya terhadap populasi gitu. Ini sama seperti tadi penjelasannya tadi. Ini adalah nanti kalau ada data kita, ini adalah histori model garis regresi kita bisa melihat perbedaannya. Dapat nilai error itu dari mana? Dari melihat bagaimana perbedaan jarak antara data point kita dengan aktual data kita gitu. Makanya perbedaan jarak ini nanti dapat nilai error di sana itu. Nanti kita bisa kita substitusikan. Misalnya data kita satu ini, terus lihat kedekatannya sejauh apa gitu. Nanti ditambahkan nilai-nilai jarak-jarak ini, dapatlah nilai error itu. Nah, itulah cara mendapatkan nilai error. Nah, sama halnya saya jelaskan tadi, ini adalah observasi kita, data point kita, ini adalah garis linear kita, garis regresi kita. Kita bisa melihat bagaimana perbedaan jaraknya. Tuh, ini adalah jarak inilah yang dibilang error. Nanti kita tambahkan nilai-nilai ini, dapatlah nilai error gitu. Nah, nanti nilai error ini yang harus kita uji, kira-kira mengikuti distribusi normal apa tidak. Kalau saudara-saudari menggunakan model-model regresi. Nah, ini adalah ketika nanti menggunakan salah satu model yang model NLS gitu, tidak linear, non-linear regressions. Ini misalnya ketika kita ada model tadi, ini model kita. Nah, terus kita ada fungsinya, misalnya fx beta. Ini adalah fungsi regresi kita dengan model matematis demikian. Nah, misalnya ketika nanti mau menggunakan model-model non-linear, dia lebih melihat bagaimana fenomenanya di sana gitu. Misalnya lebih cenderung fluktuatifkah atau dekresikah di sana. Nah, jadi dia lebih cocok ketika lebih melihat bagaimana kondisi datanya yang ada di sana gitu. Jadi maksudnya adalah informasi-informasi yang data itu sekiranya tidak konsisten atau tidak linear. Masalah-masalah yang tidak linear, masalah-masalah yang tidak wajar, atau masalah-masalah yang zero cases di sana gitu. Nah, itu bisa menggunakan model-model non-linear. Nah, terus kemudian ada namanya GWR. GWR ini adalah model regresi yang biasa digunakan, tapi bedanya adalah di sana kita ada variabel lokasi gitu. Karena saudara-saudari ingat dengan cheat sheet saya di minggu pertama, di sana kan saya udah kasih contoh ya, tipe-tipe datanya gitu. Misalnya kalau datanya kayak gimana, itu untuk klasifikasi. Data yang kayak gimana itu untuk regresi, data yang kayak gimana itu untuk model spasial regresi gitu. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah ketika nanti saudara-saudari punya masalah yang berbasis lokasi, itu yang seperti saya jelaskan tadi, misalnya mau melihat bagaimana inflasi di 32 provinsi Indonesia. Di sana kan kita bisa melihat bagaimana kedekatannya berbasis lokasi. Kita bisa melihat bagaimana longitudinal latitude-nya di sana, misalnya jarak distance-nya antara Jakarta dengan Bandung, terus misalnya Bandung dengan Bali dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi model GWR ini lebih cocok digunakan ketika data saudara-saudari ini punya informasi karakteristik geografis di sana gitu. Nah, ini sama halnya rumus regresi kita. Kita punya YI, terus beta 0 tambah beta 1 X1. Ini adalah intercept kita, terus ini adalah variabel kita XX ini gitu. Sama halnya dengan model-model regresi biasa itu. Bedanya adalah kalau di GWR ini ada variabel lokasi atau geografi di sana gitu. Nah, untuk GWR ini kita bisa melihat bagaimana perbedaan karakteristik residual dalam setiap lokasi gitu. Jadi kita misalnya mau lihat antara lokasi itu punya hubungan apa tidak ya. Nah, kita bisa menggunakan spatial correlation di sana. Maksudnya adalah melihat ternyata provinsi A dengan provinsi B itu masalahnya sama. Provinsi C dengan provinsi D itu masalahnya sama. Nah, kita bisa menghubungkan itu. Kita bisa membuat analisis seperti itu dengan menggunakan GWR. Jadi kita bisa melihat bagaimana autokorelasi spasialnya di sana gitu. Nah, tapi untuk di GWR ini cara yang agak sukar di sana adalah ketika kita memilih distance
atau jarak. Makanya nanti di pemilihan GWR ini, kalau nanti saudara baca lebih detail di buku saya, itu ada banyak sekali tipe-tipe jarak di sana. Ada jarak queen, ada jarak rock, atau distance sederhana dan lain sebagainya. Nah, semakin cara memilih jarak tertentu adalah itu bisa melihat secara visual ketika nanti gunain map gitu. Kita bisa melihat kira-kira lokasi tertentu lebih cocok menggunakan jarak-jarak apa ya. Nah, nanti dibaca detail di buku saya udah jelaskan secara spesifik di sana itu. Nah, ini saya jelaskan tadi, kalau untuk di model GWR ini, kita tentu harus ada estimasi bobot di sana, weighted. Makanya di sini ada model regresi kita, sama halnya seperti tadi, hanya saya ganti saja parameter di sini G, biar lebih lebih memudah saja, karena kan G di sini geografik itu. Nah, jadi G ini ada lokasi ketika nanti saudara dan saudari mempunyai data yang berbasis lokasi. Nanti kita akan latihan di R itu, jadi bisa melihat bagaimana pattern di sana. Nah, intinya adalah ketika menggunakan GWR ini lebih cenderung bagaimana perbedaan matriks pembobot di sana gitu. Makanya saya bilang matriks di sini sangat berperan penting untuk melihat bagaimana akurasinya dalam pemodelannya gitu. Makanya banyak sekali pembobot-pembobot yang bisa digunakan untuk di sana. Bisa pembobot neighbor atau tetangga, atau pembobot Euclidean atau pembobot lain sebagainya gitu. Ada rock juga, ada queen juga. Nah, itu nanti bisa melakukan komparasi gitu. Misalnya mau menggunakan bobot ini, kira-kira akurasinya berapa ya? Kalau kita mau menggunakan bobot apa, akurasinya seperti apa ya? Nah, itu adalah salah satu simulasi juga untuk melihat bagaimana perbandingan akurasinya ketika membuat model regresi berbasis lokasi. Nah, ini adalah contoh bobotnya. Jadi untuk di matriks di matriks bobot ini, nilai yang di garis ini lebih nanti 0 di sana ya. Jadi informasi kita adalah informasinya ada di sini gitu, di matriks identitasnya. Nah, makanya nanti di nilai WGN ini adalah datanya berdasarkan poin tertentu gitu. Misalnya kalau kita hanya ada 35 lokasi, berarti cuma ada 35 lokasi bobotnya untuk kita hitung di sana gitu. Nah, itu adalah bobotnya. Nah, kalau untuk pemilihan bobot di sana, nanti ada namanya fixed dan adaptif gitu. Nanti untuk istilah-istilah ini bisa dibaca lebih detail di buku. Tapi pada intinya adalah ketika kita menggunakan bobot, ketika kita mau melihat bagaimana bobot berguna di sana, di sini adalah data-data kita ya, per lokasi gitu. Misalnya ini adalah poin, spatial point. Nah, kita bisa melihat, kira-kira lebih make sense di mana ya kedekatan jarak ini, antara lokasi ini. Nah, kita bisa melihat di sana menggunakan bandwidth. Gitu. Ini adalah salah satu caranya. Nanti saya ajarkan di R, cara mendapat bandwidth terbaik. Nah, karena cara mendapatkan bandwidth terbaik ini akan juga bergantung dalam bobotnya di sana gitu. Jadi kita anggap adalah bobotnya itu semakin kecil. Nah, ketika bobot kita semakin kecil, jadi nanti akan berpengaruh juga ke komputasinya. Nanti ketika kita khawatir ada ketika kita memberi bobot yang besar, maksudnya adalah ketika nanti kita ada masalah tertentu, sebenarnya masalah itu sepele gitu, tapi kita malah berasumsikan kayak wah ini susah ya, makanya di sana bobot kita susah kan. Nah, jadi ketika kita memecahkan masalah tersebut, lama jadinya. Nah, itulah gunanya bandwidth. Jadi bandwidth adalah semacam simulasi, kita bisa melihat apa yang solusi optimal di sana ketika mengikuti masalah tertentu gitu. Jadi ketika harapannya adalah ketika ada masalah yang kompleks di sana, kita gunakan bandwidth. Nah, jadi bandwidth ini akan dapatkan bobot terbaik gitu. Jadi bobotnya nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil juga. Jadi bobot yang reasoning lah untuk dilakukan, membantunya nanti untuk membangun model GWR gitu. Nah, itu adalah kunci dari bandwidth. Nah, sama halnya tadi di sini ya. Nah, jadi khawatirnya adalah ketika kita nanti tidak memilih bobot dengan susah payah, nah nanti akan susah untuk melakukan neighbor di sana gitu. Makanya kita menggunakan bandwidth. Nah, ternyata optimal gitu. Ketika nanti kita melihat bagaimana perbedaan antara lokasi di sana. Nah, itulah kunci ketika nanti kita memilih bandwidth gitu. Nanti akan saya ajarkan di R. Nah, jadi pada intinya adalah ketika nanti menggunakan GWR itu akan sangat-sangat berguna ketika pertama mau melihat bagaimana estimasi lokal standar error gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bisa melihat error berbasis lokal gitu. Jadi di model GWR ini kita akan dapat dua model. Yang pertama adalah model berbasis lokal dengan model global. Model maksudnya apa Mas Rezi? Maksudnya adalah tadi kalau GWR ini data berbasis lokasi ya. Jadi misalnya kita ada 32 provinsi. Nah, kita bisa melihat bagaimana errornya misalnya di provinsi 1, di provinsi 2, di provinsi 3. Dan kita bisa mendapat model whole, misalnya model Indonesia. Nah, itu bisa didapatkan di sana itu. Nah, itu adalah keuntungan ketika kita menggunakan model GWR. Jadi kita bisa melihat bagaimana error berbasis lokal dan error berbasis global di sana.
Nah, yang kedua adalah kita bisa menderive lokasi statistiknya. Sama yang saya sebutkan tadi, mungkin nanti kalau di data kita, misalnya kita ada 35 provinsi, kita menganalisis 4 variabel. Kita bisa melihat kira-kira provinsi satu ini variabel signifikan misalnya B dan C. Nah, tapi kalau di provinsi lain misalnya hanya variabel A. Nah, itu bisa kita dapatkan informasi seperti itu ketika kita menggunakan model GWR gitu. Nah, sama halnya kita bisa melihat bagaimana goodness of fit di sana gitu. Bagaimana derajat kebosan model tersebut pakai nilai goodness of fit. Kita juga bisa melihat bagaimana local leverage measure-nya yang seperti saya jelaskan tadi, gimana nanti melihat bagaimana error di berbasis lokasi, dan kita bisa melihat bagaimana variasi spasialnya gitu. Kira-kira kita dapat menjustifikasi, oh ternyata provinsi A dan provinsi B ini mempunyai hubungan yang dekat. Oh, provinsi C dan provinsi D mempunyai hubungan yang tidak dekat. Nah, itu adalah salah satu keuntungan kita menggunakan model GWR gitu. Nah, jadi ketika nanti ketika khawatir saya adalah ketika nanti saudara-saudari punya masalah, padahal masalah itu ada berbasis lokasi, tapi tidak mengambil kira itu berbasis lokasi, langsung masuk model regresi berganda. Nah, informasi yang berbasis lokasi ini tidak didapatkan secara maksimal gitu. Nah, makanya nanti bisa menggunakan model-model GWR di situ. Salah satu solusinya ketika kita mempunyai masalah berbasis lokasi. Gitu. Nah, pada intinya adalah dalam semua pemodelan yang saya sebutkan tadi, dari regresi biasa, dari GLM biasa, dari Bayesian biasa, dari GWR biasa, kita berujung kepada paling tidak model kita adalah model yang robust. Model yang paling tidak adalah ketika kita melakukan pemodelan di sana, itu adalah model yang mewakili dari data-data kita gitu. Model yang representatif dengan data-data kita. Makanya untuk melihat bagaimana model itu paling tidak bagus untuk dilakukan prediktif atau untuk reasoning, kita melihat bagaimana error di sana gitu. Nah, ketika nanti mau melihat anggaplah data kita ada bergaris biru dan nilai prediktif kita adalah di garis merah. Nah, kalau kita visualisasikan nanti di Y-hat atau Y aktual kita akan seperti ini. Nah, ketika seperti ini error kita, maka itu diasumsikan bahwa terlalu sedikit parameternya gitu. Untuk dikatakan bahwa model kita bisa merepresentasikan data. Nah, datanya terlalu sedikit. Nah, tapi kalau seperti ini mungkin nanti ketika dilakukan plot, nah ini berarti terlalu banyak parameter di sana. Nah, makanya saya bilang tadi ketika nanti saudara-saudari punya 100 variabel di sana, jangan main langsung digunakan untuk pemodelan. Dilakukan filter selection dulu gitu. Dilakukan eliminasi satu persatu atau nanti ada beberapa teknis di sana di machine learning saya jelaskan nanti agar nanti tidak akan berakhir seperti ini gitu. Khawatirnya tadi terlalu banyak informasi di sana sebenarnya tidak penting. Nah, itu akan membuat sangat buruk modelnya nanti itu dilakukan prediktif di sana. Karena terlalu banyak parameter, terlalu banyak hal-hal yang tidak penting yang kita ambil pusing untuk pemodelan gitu. Nah, itu adalah salah satu contohnya bagaimana ketika kita mempunyai variabel sedikit untuk melakukan pemodelan dan bagaimana ketika kita mempunyai variabel yang terlalu sangat banyak ketika melakukan pemodelan gitu. Nah, makanya ketika nanti melakukan pemodelan yang wajar-wajar saja gitu, yang maximum saja, karena nggak semua variabel itu penting digunakan gitu. Nah, ini adalah ketika nanti untuk melakukan approximation error atau melakukan estimasi error. Nah, lanjut, kalau untuk melakukan estimasi error, ada namanya likelihood ratio test. Tuh, nanti bisa dibaca di buku ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya seperti ini. Misalnya saya ada 4 parameter. Ya, kita bisa lakukan bagaimana pengujian rasio tes likelihood-nya. Bagaimana ketika 3 parameter, bagaimana 2 parameter, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa melihat mana yang sekiranya representatif untuk melakukan pemodelan gitu. Nah, kita bisa menggunakan LRT atau log atau likelihood ratio test gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah nanti misalnya ada data seperti ini. Nah, kita bisa melihat semakin banyakkah parameter kita, misalnya nilai variabel kita 4, terus nilai learn likelihood kita sekian. Nah, kita bisa melihat kira-kira mana ya yang make sense untuk dilakukan pemodelan. Variabelnya 4K, variabel 5-nya ada variabel 5K, atau variabelnya 7K, dan sebagainya kah. Nah, itu kita bisa menggunakan likelihood ratio test gitu. Nah, untuk melihat kira-kira bagaimana nilai error kita dalam untuk menguji model regresi tersebut itu. Ini salah satu contohnya. Nah, tapi kalau untuk di likelihood ratio ini mungkin agak tidak terlalu berguna ya. Makanya banyak sekali alternatif digunakan adalah AIC itu. Ada AIC, ada AICC atau BIC. Bisa jelaskan dulu.
Nah, kalau untuk AIC ini lebih bisa digunakan ketika nanti kalau model apa namanya? Kalau mungkin parameter di sana tidak banyak, makanya bisa digunakan AIC. Beda dengan R-square, kalau nanti menggunakan R-square itu adalah ketika nanti menggunakan model-model yang linear ya. R-square itu ada threshold-nya gitu. Misalnya 80 sampai 100 itu model yang baik, atau misalnya 60 sampai 70 itu ya so-so lah. Nah, sementara kalau AIC ini nggak ada threshold, jadi AIC bisa bernilai negatif dan positif gitu. Jadi jangan kaget ketika nanti model-model menggunakan GLM, tapi AIC-nya bisa sampai 1000, sampai 10.000 gitu. Nah, nanti ketika nanti cara memilihnya adalah misalnya mau ada dua model GLM, model 1, model 2. Misalnya model 1 AIC-nya adalah 2000, terus model 2 ada 1800. Nah, berarti yang dipilih adalah model kedua karena lebih rendah. Nah, itulah adalah cara untuk memilih model berbasis AIC gitu. Nah, tapi kelemahan AIC ini dia tidak ada threshold. Jadi kalau nanti diuji sama pembimbing ditanya, kok nilai AIC-nya 9.000, gimana ya? Nah, itu memang wajar di sana gitu, tergantung satuan data kita gitu. Kalau satuan data kita puluhan ribu, tapi nilai AIC kita 9.000 atau 8.000 itu masih make sense. Tapi kalau nanti AIC kita misalnya data kita bersatu 8.000, 2.000, tapi nilai AIC kita misalnya cuma minus 2, nah itu bisa saya asumsikan bahwa saudara-saudari melakukan manipulasi akurasi gitu. Nah, itu adalah salah satu untuk justifikasinya, melihat bagaimana make sense apa tidak gitu melakukan pemodelan itu. Nah, ini adalah salah satu alternatifnya, namanya AICC corrections. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca di buku ya. Nah, pada intinya adalah nanti ada beberapa term yang bisa digunakan, ada AIC, ada AICC, jadi AIC yang dikoreksi, dan BIC gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di AICC ini berbasis data points itu. Kita bisa melihat bagaimana corrections-nya ketika berbasis observasi. Maka dinamakan koreksi dibandingkan AIC gitu. Nah, AICC akan berguna ketika pertama kita mau melihat bagaimana perbedaan struktural dari model di sana gitu. Nah, itu akan berguna melakukan komparasi. Yang kedua, kita mau melihat bagaimana hubungan likelihood-nya di sana gitu ketika kita melihat semua variabel konstan. Dan ketiga, ketika kita melihat bagaimana bobot di sana gitu sebagai apa namanya? Justifikasi model kita. Makanya nanti di GWR tadi saya bilang itu kalau model GWR itu lebih cocok ketika kita melakukan perbandingan berbasis AICC gitu. Karena kan di sana ada alternatif bobot yang saya bilang tadi. Ada queen, ada rock gitu, ada desain-desain lainnya. Nah, untuk membandingkan kira-kira misalnya saya gunakan model GWR untuk bobot queen. Saya model GWR dengan bobot rock. Nah, bandingkanlah akurasi itu menggunakan AICC. Karena secara matematik itu lebih make sense. Atau ketika nanti dibaca detail bagaimana estimasi rumus-rumusnya, nah AICC ini lebih cocok digunakan untuk model-model GWR gitu. Nah, bagaimana ketika nanti melakukan komparasi AICC? Nah, kalau untuk komparasi AICC ini ada threshold-nya ya. Nanti ada bisa perhitungan bagaimana ketika nanti perbedaan jaraknya. Nah, misalnya di grid misalnya ada dua model, model 1 dan model 2. Nah, kita bisa melihat bagaimana perbedaannya gitu. Delta itu adalah perbedaannya. Nah, hari kita bisa melihat kalau misalnya kurang dari 2, berarti masih substansional untuk memberikan support di sana. Atau nilainya misalnya berangkat dari nilainya berskala dari 4 sampai 7, berarti tidak terlalu support di sana gitu. Sementara kalau lebih dari 10, berarti tidak begitu support menggunakan AIC gitu. Nah, ini adalah salah satu alternatif untuk melakukan evaluasi model. Berarti ada AIC dan AICC. Nah, sama halnya ketika untuk melakukan AIC dan AICC, bedanya adalah nanti di sini ada matematiknya. Nah, misalnya di sini ada model kita ya, sebutnya modelnya model M. Terus bagaimana model ini dan bagaimana data kita dalam model tersebut gitu. Nah, kalau untuk di model AIC, kita lebih melihat bagaimana kesamaan data di sana gitu. Nah, tapi kalau di ICC, kita lebih melihat bagaimana poin data di sana dalam model di sana. Makanya kita perlu jumlah data kita dibandingkan di model AIC. Nah, itulah cara perbedaannya aja ya, cara perbedaan pandangannya ketika nanti menggunakan AIC dan AICC. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan AICC. Kenapa? Karena tadi saya jelaskan bahwa saya akan lebih banyak bisa menjelaskan nanti perbedaan jarak lokasi di sana gitu. Karena saya menggunakan regresi GWR. Nah, GWR tadi kan dia lebih berbasis lokasi. Nah, AICC ini lebih cenderung konsisten ketika kita melakukan perbandingan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya gitu. Karena di sini dia mengambil kira nilai n gitu, mengambil kira nilai poin data kita di sana gitu. Nah, ini adalah important note-nya buat AIC. Nanti bisa dibaca lebih detail ya. Tadi intinya ada saya sudah jelaskan tadi itu. Kalau untuk AICC itu lebih sangat cocok ketika digunakan model-model nonlinear atau model-model basis lokasi gitu. Dibaca aja ini.
Nah, terus yang selanjutnya adalah BIC. Kalau BIC ini singkatnya adalah ini lebih cocok ketika nanti kita punya data-data berskala kecil ya. Misalnya data kita ada 10. Yang sebutkan data ya, bukan variabel ya. Nah, misalnya data kita sedikit di bawah 30, nah itu bisa lebih cocok menggunakan BIC gitu. Karena dia akan lebih make sense di sini perhitungannya secara matematik lebih ke bagaimana perbedaan data points di sana gitu di BIC ini. Nah, beda kalau di ICC ini lebih cocok ketika kita punya data yang besar di sana gitu. Nah, tapi nanti kalau nanti dapat output bingung mau milih yang mana AIC atau BICC atau AIC ya terserah kita sebenarnya mau milih yang mana gitu, nggak ada batasannya sebenarnya tergantung justifikasi kita. Nah makanya saya jelaskan tadi ketika nanti mau milih model ada 3 alternatif, mau pakai AIC, AICC atau BIC, dan sebenarnya masih banyak lagi apa namanya istilah-istilah akurasi yang bisa digunakan itu. Contohnya apa? Nah, misalnya kalau nanti menggunakan regresi linear bisa menggunakan R-square atau likelihood ratio test gitu, atau pendekatan lainnya. Nah, sementara kalau nanti menggunakan correction bisa pakai IIC, IICC, BIC, CIC, dan CCCC yang lainnya. Ini banyak sekali tipe-tipenya yang bisa digunakan gitu. Nah, nanti bisa dieksplor lebih. Jadi, ini sebenarnya bisa digunakan banyak sekali di tesis ini. Misalnya mau pakai GWR, nanti satu mahasiswa saya melakukan komparasi Pak pakai AIC ICC, itu mahasiswa lain. Saya melakukan komparasi Pak dengan KIC, NIC, OIC. Bisa-bisa aja sebenarnya. Karena kan nanti kan beda-beda cara dia treatment model-model tersebut gitu. Nah, jadi saya kasih tips ketika nanti mau sekiranya belum ada masalah, misalnya bisa pakai GWR logistik kah. Nah, nanti bisa melakukan komparasi misalnya. Kalau niat bisa melakukan 20 jenis kriteria ini. Jadi bisa melihat model GWR ini lebih cocok ini, lakukan evaluasi model ini gitu. Nah, itu adalah salah satu toolsnya ketika nanti lakukan evaluasi model gitu. Nah, tentu kalau di model Bayesian kita bisa melihat bagaimana Bayes faktor dan p-value di sana gitu. Dan kita bisa melihat juga dengan cross validation di sana. Nah, ini saya kasih pandangan dulu ya untuk klasifikasi. Lebih cocoknya nanti saya jelaskan minggu depan sebenarnya. Soalnya minggu depan saya akan jelaskan tentang unsupervised, ada SVM, random forest, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi pada intinya adalah kalau klasifikasi itu adalah kita mempunyai 2 outcomes untuk dilakukan prediktif gitu. Misalnya, ya kita dilakukan ada kondisi ya atau tidak gitu, setuju apa tidak gitu. Pokoknya kalau ada kelas di sana. Nah, kalau untuk ada kelas di sana kita bisa menggunakan klasifikasi gitu. Ini akan saya jelaskan lebih detail di minggu depan. Nah, pada intinya adalah kalau kita mau menggunakan model logistik, tentu di sana harus datanya itu data yang berskala 0 dan 1 atau 1, 2, 3. Nah, pokoknya di sana berentang kelas gitu. Nah, kalau data kita ada informasi kelas di sana, nah kita bisa menggunakan model-model logistik itu. Ini minggu depan aja lah. Nah, pada intinya adalah nanti perbedaannya tadi ya. Kalau untuk model regresi tadi kita bisa menguji akurasi itu dari R-square, dari likelihood ratio. Terus kalau kita mau menggunakan model-model yang nonlinear atau model-model lainnya kita bisa gunakan AIC. Itu kalau kita mau menggunakan Bayesian kita ada Bayesian faktor. Nah, tapi kalau kita menggunakan logistik, kita bisa menguji tentang coefficient matrix atau kita bisa menguji dengan ROC atau EAUC dan lain sebagainya gitu, untuk melihat bagaimana dia ketika kita melakukan prediktif di klasifikasi tersebut gitu. Nah, nanti akan lebih detail saya jelaskan minggu depan ya untuk masalah regresi logistik dan turunannya gitu. Nah, ini saya jelaskan untuk R cloud. Nah, di sebenarnya untuk di R ini kita bisa gunakan R cloud. Jadi nanti saudara-saudari kalau mau berbagi tugas sebenarnya bisa online gitu. Jadi nggak usah lagi kirim-kirim coding itu. Saya lupa menjelaskan ini. Jadi kalau R cloud intinya gini lah. Sebentar. Saya buka R cloud-nya. R cloud. Nah, ini adalah R-Cloud. Jadi cara bukanya nanti di website bisa klik aja R-Cloud gitu. Nanti R-Cloud. Misalnya RStudio Cloud, bisa diklik ini. Terus harus registrasi dulu ya. Nah, nanti bisa bikin new project. Terus new RStudio project. Nanti akan masuk seperti ini gitu. Lambat.
Dia memang agak lambat ya kalau RStudio Cloud ini. Nah, tampilnya sama kan kayak yang biasa. Nanti bisa di-share sama teman-temannya, misalnya share project link. Nanti bisa di-setting di sini sebagai public tuh. Pokoknya di sini ada setting-settingannya lah untuk di public. Nah, jadi pada intinya nanti bisa ketika nanti ada tugas bisa berbagi kerjaan di sini itu di ArcLoad. Jadi bisa digunakan ramai-ramai gitu. Tapi setahu saya ini ada batas RAM-nya. Ini cuma 2 mega atau apa ya? 200 mega maksud saya. Nah, kalau udah lebih dari 200 mega nanti udah nggak bisa lagi, berarti harus dihapus project-nya gitu kalau free. Nah, ini ArcLoad ya. Udah nggak support lagi. Nah, ini adalah contoh ArcLoad-nya. Nanti bisa sama hanya kayak RStudio, nanti bisa di-share apa namanya dengan teman-temannya gitu. Jadi bisa apa namanya? Bisa dikerjain sama-sama lah. Sama halnya nanti kalau mau analisis di sini harus install package dulu baru di-run ya. Nah, itulah ArcLoad. Nah, jadi apa namanya? Tapi kelemahannya nanti apa namanya? Khawatirnya kalau satu salah ketika nanti menghapus package nanti akan salah, nanti akan hilang juga gitu. Nah, maksudnya adalah takutnya kalau ada satu orang melakukan kesalahan, ya nanti bakal merembet juga ke studio ini. Nah, jadi nanti harus di-save juga manualnya, mungkin ketuanya nanti misal save dulu ke desktopnya dia, nanti sebagai backup-annya aja gitu. Nah, ini adalah untuk ArcLoad. Oke, saya lanjut dulu untuk visualisasinya. Ini saya jelaskan detail dikit-dikit aja ya, nanti bisa dicoba ya. Nah, ini adalah codingnya. Ini adalah codingnya, nanti bisa apa namanya, digunakan. Saya jelaskan dulu lah di sini. Nah, di sini ini untuk coding regresi gitu, regresi biasa. Nah, di sini kalau saya pakai package yang ada di MPV gitu, nanti bisa diekspor. Nah, di sini saya jelaskan apa namanya, cara-caranya. Ini adalah pemanggil library-nya. Kalau dia pakai package data ini, nah nanti kalau mau bikin modelnya bisa seperti ini. Nah, berarti di sini datanya kita adalah data minuman di sini. Nah, misalnya variabel regresinya adalah Y sama dengan X1 plus X2. Nah, berarti ini adalah nilai intercept kita gitu. Nanti bisa diekspor ya. Nah, ini adalah kalau nanti mau bikin JLM, General Linear Model. Nah, data di sini adalah saya pakai data survei Indosat gitu. Nah, jadi kalau untuk di model yang kedua JLM, nanti bisa dibaca detail lah. Apa namanya? Ada panduannya di buku kok. Nah, ini ada datanya, ada data observasi 1 sampai sekian, ada loyalitas, ada pelayanan, produk, kepercayaan, dan kota gitu. Nah, nanti kita bisa melihat ketika saya mau melihat bagaimana hubungannya antara loyalitas terhadap kepercayaan, terus terhadap produk, dan terhadap pelayanan gitu. Kira-kira modelnya bagaimana? Ya, saya bisa pakai model GLM di sini. Nah, jadi sini saya contohnya ada 2 model. Kira-kira model 1 bagaimana, model 2 bagaimana gitu. Interpretasinya lengkap ada di buku ya. Ini codingnya bisa dicoba. Nah, jadi pada intinya adalah yang namanya regresi kan kita harus menguji kira-kira variabel mana yang signifikan apa tidak gitu. Oh, ternyata kalau saya gunakan model kedua di sini, apa namanya, signifikan untuk nilai intercept, kepercayaan, dan produk ke sana gitu. Tapi kalau untuk menggunakan model 3 mungkin tidak signifikan di sana, signifikan juga gitu. Di sini untuk di apa namanya, untuk di alpha 0%. Nah, tapi R-score di sini adalah 56,46%. Bisa diekspor. Kita lanjut aja ke Bayesian aja. Bayesian agak rumit. Ini untuk Bayesian sama. Kalau di Bayesian kita perlu nih namanya library bus untuk di Bayesian. Nah, tadi saya bilang di sini, nanti kalau nanti mau bikin tesis bisa melakukan perbandingan bagaimana metodenya di sini gitu. Misalnya bisa pakai MCMC atau nanti priornya mau pakai apa, bisa pakai BIC, AIC, G-prior dan lain sebagainya. Nah, ini adalah alternatifnya gitu. Nah, pada intinya adalah ketika nanti mau bikin model Bayesian, ketika data tadi loyalitas, nah, akan dapat seperti ini.
Nah, ini cara interpretasinya ada di buku. Jadi maksudnya adalah ketika nanti ada nilai log posterior di sana, kita bisa melihat oh kira-kira observasinya bagaimana ya, pelayanan bagaimana ya. Nah, kalau seperti ini bisa dilihat bahwa sebenarnya pelayanan itu agak tidak konsisten di sana gitu. Karena kalau kita mau pakai model 1, model 2 dan model 3 pun tidak terlalu berdampak signifikan. Nah, mungkin kita lebih bisa menggunakan model 1 gitu. Model 1 nanti mungkin akurasinya sekian persen dibandingkan model-model yang lain. Nah, ini adalah perbandingan modelnya ketika nanti mau dibikin model Bayesian gitu. Nah, kalau untuk di model Bayesian tentu kita bisa menghitung bagaimana peluang di sana, inklusi di sana. Oh, ternyata dari semua variabel yang ada di sana lebih penting variabel kepercayaan dibandingkan variabel-variabel lain. Berarti yang namanya observasi di sana tidak terlalu signifikan, tidak terlalu masif untuk digunakan gitu. Observasi dan pelayanan. Tapi kalau untuk produk, kepercayaan dan kota lebih bagus untuk dilakukan pemodelan. Lanjut di sini. Ini bisa diekspor aja ya, ada jelas lengkap kok di buku. Nah, ini nanti kalau mau menggunakan perbedaan estimator. Sama saja tadi untuk di Bayesian di sini bisa pakai fit, standar error di sana, derajat freedom, estimator lain sebagainya gitu. Nah, di Bayesian kita bisa menghitung bagaimana highest probability model, pakai HPM. Nah, berarti ini adalah model terbaik kita. Terus juga kita bisa menghitung bagaimana median probability model. Nah, berarti nilai MPM kita bisa lihat bagaimana menghitungnya. Nah, di sini kan tadi kan misalnya saya ada 194 observasi gitu. Ini ada data aktual saya, data fit saya tadi, terus nanti melihat kira-kira bagaimana untuk prediktifnya gitu. Nanti bisa dihitung perbedaan jaraknya dari nilai nilai aktual dengan nilai prediktif itu untuk dilakukan melihat bagaimana akurasinya. Kira-kira bagus apa tidak gitu. Itu adalah caranya. Tapi sebenarnya kalau kayak gini harus ekspor ya satu persatu. Nah, jadi kalau dilihat modelnya baik. Karena apa? Karena dia sangat fit gitu. Nah, antara garis regresi ini dengan poin-poinnya. Gitu. Maksudnya adalah data-data aktual saya dengan saya prediktif sangat mulus ya dia. Jadi bisa dilakukan untuk peramalan gitu. Untuk pemodelan dan sebagainya gitu. Nah, itu untuk regresi Bayesian. Sama halnya korelasi plot, berarti korelasinya sempurna ya. Satu korelasinya. Oke, ini untuk minggu depan. Lanjut ke GWR. Nah, di GWR ini saya kasih contoh kira kalau dia responsnya itu logistik ya. Jadi bisa pakai library di sini. Bisa dicoba. Datanya adalah oke. Ini adalah datanya. Ada 35 lokasi, saya lupa ini data apa. Ada 35 lokasi pokoknya. Ini adalah ada longitudinalnya, latitude-nya. Nanti kalau ada pertanyaan dapatnya di mana, ini ada di BPS itu. Di BPS ada informasi geografis untuk provinsi atau daerah gitu. Jadi bisa dipakai nilai latitude longitude-nya. Nah, sini ada klasifikasinya Y-nya. Y-nya karena logistik di sana bernilai 0 dan 1 atau 1 2 3 tuh tergantung. Nah, nanti kita ketika variabel responsnya di sini adalah kategorik, itu gunakan logistik. Nah, nanti di sini saya melihat bagaimana kira-kira hubungannya antara X1, X2, dan X3 gitu. Jadi saya mau melihat bagaimana regresinya ketika dia berbasis lokasi. Bisa pakai GWLR. Nah, codingnya sudah ada di sini. Ini bisa dilanjutkan untuk tesis kalau ada yang mau. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika nanti mau melihat bagaimana bandwidth-nya, karena bandwidth-nya tadi kan bergantung ketika nanti mau melihat apa namanya kedekatan distance di sana gitu. Nah, bisa pakai bandwidth. Di sini ada bisa pakai fixed bandwidth atau adaptive bandwidth. Nah, interpretasinya ada di buku saya. Saya share buku ini dulu. GWR sebentar.
Nah, ini bukunya. Udah saya upload di Mas ya. Oke. Ternyata itu adalah variabel untuk di Jawa Tengah. Nah, intinya adalah misalnya di sini ada data. Bentar. Misalnya nanti di sini ada data lokasi, Cilacap, Banyumas, lain sebagainya sampai ke Tegal. Nah, ada variabelnya gitu, variabel logistiknya misalnya X1, X2, X3. Terus prediksinya bagaimana, 0, 1 dan lain sebagainya. Nah, ini bisa pakai GWLR itu. Jadi kalau nanti sudah running codingnya gitu, nanti kita bisa dapetin nilai seperti ini gitu. Misalnya nanti modelnya berbasis lokasinya bagaimana, misalnya model Semarang kayak apa, model di Temanggung kayak apa gitu. Nah, kita juga harus menguji satu persatu variabel di sana signifikan apa tidak gitu. Khawatirnya adalah misalnya nanti ada di model Temanggung itu 3 lokasi, nanti kita diuji, oh ternyata X2-nya nggak signifikan, nah kita bisa hapus X2 di sana gitu. Nah, jadi kegunaan GWR ini lebih sangat berguna ketika nanti mau bikin tesis, ada data-data berbasis lokasi gitu. Nah, jadi nanti kita akan dapatkan regresi berbasis global dan regresi berbasis lokal di sana gitu. Nah, itu intinya. Nanti bisa dibaca detail di buku. Nanti ini ketika running, itulah informasi yang akan kita dapatkan, bandwidth-nya seperti apa, terus output-nya juga, kita bisa melihat ya, nilai intercept tadi variabel kita, apa yang signifikan di sana, kalau kita mau pakai model GWR-nya secara global bagaimana, gitu. Ini ada nilai AIC dan AIC-nya juga, gitu. Ada R-square-nya juga, nanti bisa dibaca lebih detail di buku, gitu. Nanti ini bisa di running aja. Intinya adalah untuk menggunakan GWR ini, kita bisa melihat bagaimana perbedaan Morans itu. Nah, kalau nanti mau melihat bagaimana perbedaan sekiranya ada perbedaan antar lokasi, kita bisa menggunakan Morans I, gitu, indeks Morans. Nah, jadi kalau nilai indeks Morans ini, ketika kita dapat nilai P value-nya sekian, hipotesis kita adalah kalau nanti hipotesis awal itu adalah tidak ada autokorelasi antar lokasi. Sementara kalau ada H1 itu adalah ada autokorelasi antar lokasi gitu. Jadi H0 itu ditolak jika P value kurang dari alpha. Berarti kalau nilai kita lebih dari alpha, berarti H0 kita ditolak dong. Nah, berarti ada autokorelasi antar lokasi gitu. Berarti dalam artinya adalah, oh, berarti dalam analisis ini ada hubungannya antar lokasi-lokasi dalam apa yang kita asumsikan gitu. Nah, ini adalah salah satu keunggulan nanti menggunakan GWR gitu. Gitu nanti di GWR juga ada GWLR, ada GWR Poisson gitu. Kalau GWR Poisson apa? GWR Poisson nanti ketika nanti variabel responsnya itu adalah condong dia ke Poisson ya. Misalnya adalah ini. Misalnya adalah berupa kejadian gitu. Kalau kalau logistik tadi kan dia bernilai 0,1 dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau Poisson nanti ada asumsinya kira-kira cocok apa tidak di Poisson atau di negatif binomial. Nah, itu nanti tergantung pattern datanya kayak apa. Nah, nanti bisa dieksplor lagi lah. Pokoknya lebih detail lagi ada di buku, itu lengkap sekali di buku saya itu. Nanti coding ini bisa di running dicoba terus dibaca di buku. Tuh, jadi sambil di running, sambil dibaca cara interpretasinya gitu. Gitu aja. Jadi lanjut aja pertanyaan mungkin. Nanti pokoknya coding tadi itu bisa di running. Nanti sambil ngebaca nilai-nilai output itu ada di buku. Jadi bisa sambil dicoba, sambil interpretasi sendiri. Pusing ya? Iya, saya juga pusing. Izin Mas. Silakan Mas Budi. Iya, ada beberapa nih Mas. Satu, non parametrik memang nggak bisa diregresikan ya. Satu, kedua, regresi itu regresi ini menunjukkan korelasi aja atau pengaruh. Kalau pengaruh, identifikasinya dengan apa? Ketiga, kuat lemah hubungan tadi itu ditunjukkan dengan apa sih? R-square aja atau apa gitu. Nah, terus yang selanjutnya kalau variabel yang kita pilih itu prediktornya itu memang lemah terhadap responnya itu dan tidak signifikan, apakah bisa dilanjutkan ke selanjutnya gitu untuk analisis? Karena kita memang sebenarnya pengen variabel itu yang dianalisis, tapi memang ininya lemah gitu, apakah nggak bisa gitu ya. Terus goodness of fit itu sebenarnya apa sih? Ya. Terus satu Mas, saya lupa. Siap.
Satu-satu dulu ya, seingat saya dulu ya. Kalau menjawab non-parametrik itu bisa diregresi apa tidak? Bisa. Sebenarnya pendekatan kita ada dua di sini. Ada parametrik dan non-parametrik itu. Bedanya apa? Kalau di parametrik itu ada asumsi harus dipenuhi. Ada normalitas, ada heteroskedasitas atau korelasi, linearitas itu. Sementara kalau non-parametrik nggak ada asumsi. Jadi kita bisa langsung gunain model itu untuk peramalan gitu. Nah, sebenarnya ada 3 pendekatan ya. Parametrik, semi-parametrik, dan non-parametrik itu. Tapi kalau ditanya mau menggunakan bagusnya bagaimana, tergantung. Nah, tergantungnya dalam arti bahwa kalau model-model parametrik ini, kita lebih banyak bisa menggunakan untuk interpretasi reasoning di sana. Karena modelnya kan model yang yang bisa digunakan untuk reasoning lah. Nah, kalau untuk non-parametrik, ini agak rumit sebenarnya untuk di reasoning, tapi dia bisa memberikan akurasi yang bagus karena dia bersifat smoothing gitu. Beda sama semi parametrik, selalu semi parametrik 50-50 di sana. Mungkin ketika nanti mau bikin pemodelan, modelnya adalah model yang tidak model yang smoothing, tapi kita mungkin harus ada beberapa yang asumsinya harus dipenuhi di sana gitu. Nah, ini adalah perbedaannya dulu untuk dari parametrik, semi parametrik dan non parametrik. Jadi pada intinya adalah ketika mau menggunakan regresi itu bisa dilakukan hubungan sebab akibat itu. Nah, kalau untuk menjawab tadi bagaimana sekiranya kalau kita mau menguji kira-kira hubungannya lemah apa tidak. Nah, kalau untuk melibatkan variabel itu di modelan itu bukan karena lemah apa tidaknya, tapi harus diterima dia diuji T gitu. Maksudnya adalah dia signifikan apa tidak. Kalau signifikan harus dimasukkan ke model. Kalau tidak signifikan berarti harus dikeluarkan di model atau diganti model non parametrik itu. Berbeda kalau membahas tentang hubungannya lemah. Kalau hubungannya lemah di sana, ya mungkin derajat kedekatannya tidak sama gitu. Kenapa begitu? Ya bisa saja nanti mungkin skalanya, mungkin tipe data tidak sama gitu. Misalnya Mas gunain datanya itu data bersatuan misalnya 100, 200, 300, tapi X2-nya itu misalnya datanya desimal 0,1, 0,2 gitu. Nah, nanti ketika nanti gunakan data yang mungkin tidak mempunyai skala yang sama, nanti ketika melakukan melihat hubungannya ya tidak terlalu kuat mungkin karena skalanya tadi. Makanya kalau mau melakukan pemodelan seharusnya data itu distandarkan dulu gitu. Standarkan mungkin dalam satuan yang sama gitu. Nah, gitu intinya. Framework-nya gitu. Terus yang tadi goodness of fit ya. Kalau goodness of fit itu lebih membahas bagaimana kira-kiranya whole dari model kita gitu. Nah, makanya di dalam uji regresi itu ada 2 pengujian. Uji secara bagaimana dia informasi variabel itu yang bisa kita gunakan untuk model, dan ketika nanti model itu kita sudah terbentuk, bagaimana keterandalannya gitu. Nah, makanya nanti di dalam model itu ada beberapa ujian, uji parameter dan uji untuk justifikasi fit-nya, uji kebaikan modelnya gitu. Nah, itu perbedaannya dulu untuk pengujian antara goodness of fit untuk parameter yang sebelum kita bentuk dengan model yang udah kita bentuk. Nangkep kan ya? Jadi kalau yang signifikan apa enggak tadi dengan R-square ya, Mas? Enggak, kalau signifikan apa tidak, uji T. Oh, uji T. Ya, ada di buku, Mas. Nanti dibaca. Di uji T itu adalah uji untuk signifikansi. Uji F itu goodness of fit untuk model. Sedikit lagi boleh, Mas? Confirm itu ya. Google Drive yang ada di buku Mas itu yang untuk data Columbus itu linknya udah mati atau gimana ya? Saya cari-cari di web nggak ketemu. Oh, nanti saya share aja datanya, ada kok, data teks. Nggak usah yang ikut Columbus lah, itu contohnya. Nanti pakai data yang ini aja, yang yang GWLR atau GWPR ini. Oh iya, boleh. Makasih. Ada pertanyaan yang lain? Mas, izin mau tanya, Mas. Silakan, Mbak Erni. Misal gini, misal ada teori ya, kita punya dasar teori gitu. Terus kita punya data yang sesuai dengan spesifikasi si teori itu. Nah, ternyata setelah kita uji, hasilnya kok bertentangan dengan teori itu. Itu gimana ya, Mas? Apa data kita yang salah, apa kita ngolahnya yang salah, atau gimana ya? Kalau ngolahnya salah, saya nggak mungkin lah kalau data itu gitu. Tapi kalau hemat saya adalah kalau berangkat dari grounded theory, ya kalau grounded theory itu ya kita uji teorinya dia masih konsisten apa tidak. Makanya kita harus harus mungkin memilih variabel di sana make sense apa tidak dihubungkan gitu. Mungkin nanti khawatirnya adalah nanti mau bikin pemodelan regresi, tapi
apa namanya, masalahnya itu tidak layak untuk digunakan secara sebab akibat, ya mungkin nggak make sense, Mbak. Oh gitu. Kayak misalnya gini kan, kemarin sempat coba-coba juga ya, secara antara kemiskinan dan pengangguran. Itu kan ada satu jurnal yang bilang dia itu hubungannya positif gitu. Jadi kalau pengangguran banyak akan hubungannya juga nanti kemiskinan juga banyak. Tapi kemarin ketika ada data itu saya iseng-iseng mencoba mengkorelasikan, oh hubungannya negatif ya. Kalau kayak gitu gimana tuh, Mas? Oh, berarti modelnya bukan model yang generalisir gitu. Maksudnya adalah model yang memang bisa digunakan untuk banyak kasus, atau dia hanya bisa kasus tertentu. Kan tadi makanya berangkatnya, makanya tadi saya bilang berangkatnya dari data, dari masalah, baru ke model. Nah, khawatirnya nanti kalau berangkatnya dari model, ya ketika nanti dapat seperti itu kan jadi panik kan. Ini maksudnya dia data ini kok malah kayak gini hasilnya gitu. Oke, Mas. Makasih, Mas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, di minggu ini nggak ada tugas, jadi tugasnya nanti ada di minggu depan. Jadi secara garis umumnya adalah, ini kan saya ngasih definisi aja ya model-model yang bisa digunakan itu. Ada regresi biasa, ada nonlinear square, ada Bayesian, ada GWR, terus nanti minggu depan kita bahas logistik, terus nanti ada random forest dan lain sebagainya. Nah, jadi pada intinya adalah saya di kelas ini hanya jelaskan aja data ini bisa digunakan untuk model ini gitu. Nah, nanti ada codingnya, nanti codingnya itu bisa dipraktis sendiri. Nanti apa namanya, biar paham cara konstruknya gitu. Jadi di kelas ini saya mungkin hanya sedikit membahas aja sedikit R-nya itu. Nanti kalau R-nya nanti lebih praktiknya aja nanti di individu atau di kelompok ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa saya jawab gitu. Mas Rezi nanya, Mas Rezi. Silakan, siapa tadi yang nanya? Saya, Mas Rezi. Oh, Mas Raden, silakan Mas. Iya, Mas, saya jujur nih, saya masih mulai dari nol banget nih kalau terkait dengan yang data science ini, R. Mas, saya mau tanya itu mungkin perbedaan utama atau kelebihan dan keunggulan ketika kita ngolah data statistik itu menggunakan stata sama R ini, Mas. Saya masih belum menemukan benang merahnya, Mas. Oke. Ya, bedanya apa kalau pakai stata sama R? Kalau stata itu kan dia GUI, Mas. Maksudnya ada graphical user interface. Jadi mungkin kalau nanti mau menggunakan beberapa model tertentu nggak bisa di sana karena nggak di-develop gitu. Sementara kalau R itu lebih dinamis dia, lebih banyak sekali alternatif model yang bisa digunakan. Tapi kalau nanti mau pada endingnya adalah ya namanya riset itu kan apa namanya penerapannya ya. Kalau Mas mungkin pada akhir kuliah ini merasa R-nya nggak terlalu useful, ya nggak masalah gunakan stata. Dengan asal mungkin nanti mau menganalisis itu ya sesuai dengan model yang digunakan gitu. Karena khawatirnya adalah saya nggak terlalu banyak menggunakan stata, saya juga nggak tahu stata itu cocok apa tidak di machine learning gitu. Kalau R ini kan banyak sekali package-nya untuk di machine learning, untuk di deep learning, itu di model-model biasa, Mas. Gitu. Terima kasih, Mas. Semangat dengan R. Soalnya kan apa namanya ya kalau kita sekolah S2, S3, S1 itu kan lebih ke cenderung dia tahu dulu teorinya bagaimana. S2 itu kan konstruk, dia harus tahu bagaimana kira-kira melakukan model ini satu persatu, cara jalannya bagaimana. S3 itu nggak bisa kayak gitu. S3 itu harus mendevelop hal-hal yang baru gitu. Makanya diajarkan R ini nanti pada intinya adalah ketika nanti mau S3, ya ketika mau berangkat dari teori atau menganalisis data, nah terlatih ketika udah berhasil bisa melakukan computing di sana gitu. Misalnya mau membuat model-model baru. Karena kalau pakai SPSS, pakai stata gitu kan dia model-modelnya kan model-model yang mungkin di develop yang lama gitu, nggak terupdate yang model-model baru. Nah itulah arah tujuannya gitu. Oke, ada pertanyaan? Halo Mas Rizky. Silakan Mas, siapa? Dian? Ya, terkait soal GWR. Dulu waktu S1 pernah sempat
menyinggung GWR tapi pakai software ArcGIS. Nah, kalau dari pengalamannya Mas Resi kayak bedanya di ArcGIS sama yang di R ini kayak gimana? Kayak mungkin kelebihan atau kekurangannya gimana gitu? Kalau GIS itu sama juga bisa pakai spasial, R juga bisa pakai spasial. Jadi kalau ditanya kelebihan kekurangannya, ya saya jelaskan tadi, kalau kami orang data science, kalau mau develop model baru, kami pasti bisa mempublikasi package yang baru, Mas. Sementara kalau di GIS itu dia lebih cenderung ke visualisasi saja gitu. Misalnya mau bikin remote sensing, kalau nanti di R itu nggak terlalu kompatibel, ya kita bisa gunain GIS untuk pemetaan spasial di sana gitu. Jadi plus minus sebenarnya. Nah, jadi mungkin caranya gini, caranya nanti ketika mau bikin model, parameternya dapat dari R dulu nih, dapat mode parameternya. Nanti kalau mau dibikin pemetaannya, kalau misalnya nggak bisa pakai R ya bisa pakai GIS, kan gampang gitu. Jadi dapetin modelnya dulu di R, terus visualisasinya di GIS. Oke. Oh ya, sama sempat kepikiran juga kalau di GIS kan suka pakai file SHP kan. Nah, kalau menggunakan SHP di R itu kira-kira gimana Mas ya? Oh, itu udah saya kasih codingnya di week kedua, Mas. Ya? Oke. Di week kedua udah saya kasih tuh codingnya. Nanti bisa dicoba. Ya, oke. Nanti kalau sempat saya jelaskan di abis UTS lah. Pokoknya saya maunya di UTS ini tahu dulu beberapa terminologi model-model itu. Jadi bisa jadi bekal. Nanti abis UTS baru mungkin lebih ke advance-nya gitu. Misalnya mau menggabungkan kalau untuk regresi ini pemetaan spasialnya itu kayak gimana gitu. Lebih penerapan. Tapi kalau untuk di UTS ini tahu dulu apa namanya istilah-istilahnya, istilah-istilah pemodelannya. Oke, lain ada pertanyaan? Mas, izin tanya, kalau tadi yang bandwidth itu saya kurang paham, Mas, kalau praktek tadi penelitian itu kayak gimana? Oh, nanti penerapannya nanti bisa dibaca di buku aja, Mbak ya. Maksudnya di sana itu ada lebih teknisnya. Mungkin saya jelasinnya nggak terlalu tepat. Di buku narasinya sangat tertata di sana itu. Jadi definisi bandwidth-nya bisa dilihat di sana. Jadi pada intinya gini loh Mbak, pada intinya bandwidth itu hanya melihat bagaimana nanti ketika kita memilih parameternya itu kira-kira maksudnya apa tidak ya. Makanya kita melihat kedekatan antar lokasi di sana gitu. Makanya bandwidth juga berperan penting di sana. Ya, kasih. Bukunya bisa udah download belum? Udah dilihat belum? Maksudnya udah di download kan ya? Sudah, Mas. Oke, fine. Lain ada pertanyaan? Pokoknya di buku itu lengkap lah cara interpretasinya gitu. Ada codingnya juga, jadi bisa langsung dikembangkan mungkin di kasus studi yang lain. Mas Rezi mau nanya, Mas. Apa Mas Faisal? Terkait yang MC tadi, Mas, Monte Carlo. Mas Rezi sendiri, seberapa presis Mas dia akan istilahnya mengikuti sebaran distribusi data yang sebenarnya gitu. Kadang kita selama ini kalau melakukan pemodelan kita mengasumsikan nih, saya mengasumsikan data ini berdistribusi normal atau log normal seperti itu. Nah, tapi kan pada kenyataannya mungkin sebaran data tuh bisa mengikuti 1 atau 2 distribusi gitu. Sebenarnya ada nggak sih Mas ukuran yang fit gitu atau yang fit dengan data gitu? Kalau untuk ditanya ada ukuran apa tidak, sepengalaman saya belajar computer science sama statistik, nggak ada, Mas. Makanya di nama statistik itu kan kita harus trial and error ya. Jadi kita harus diuji dulu satu-satu. Kalau pakai MC ya tadi benar. Kita harus melihat dulu distribusi datanya, mengikuti data itu distribusi apa. Atau kita bisa melakukan kombinasi distribusi gitu. Misalnya di gamma, ada namanya gamma-gamma gitu. Ada gamma beta atau beta binomial gitu. Kalau nanti belajar lebih dalam lagi. Makanya di data itu sebenarnya tidak bisa mengikuti satu distribusi. Mungkin dia bisa mengikuti 2 distribusi atau bahkan lebih dari 2 distribusi gitu. Thank you, Mas. Nah, berarti Mas Faisal udah belajar Bayesian, bagus. Jadi tadi gitu ya, kalau data itu nanti kan sebenarnya kita mengasumsikan dia berdistribusi apa. Nah, tadi Pak sebenarnya pada lapangan itu data itu kadang dia bisa mengikuti 2 distribusi. Misalnya ketika kita ngefitkan, oh dia normal, tapi dia normal Poisson gitu. Nah, itu nanti sebenarnya lebih lanjut lagi di mata kuliah Bayesian kalau ada di UI. Oke, Mas. Thank you, Mas.
Oke, kalian ada pertanyaan? Saya kasih alternatif. Kemarin kan udah 1 kali untuk kelompok ya. Ini mau diganti tugas individu apa kelompok aja? Kalau kelompok kan 1 pusing semua pusing. Kalau Izin kelompok aja, Mas. Kelompok aja ya. Kelompok Apa ya? Biar bisa diskusi, Mas. Gitu. Kalian keberatan kan? Nggak ada, Mas. Oke, nggak ada. Saya kan nggak tahu kan, mungkin ada bukan yang kesal sama anggota kelompoknya dibilang nggak kerja atau apa. Jadi mungkin kalau masih ada mau berpikiran bahwa diganti individu, ya saya akan dengan senang hati mengganti individu. Nggak ada, mau kelompok aja? Ya, kelompok aja. Kelompok aja, Mas. Kelompok aja. Biar ada teman pusing, Mas. Iya. Setuju. Biar kalau mentok masih bisa diskusi. Biar diskusi sampai subuh, Mas. Bareng. Ada pertanyaan lagi untuk di week kedua ini? Nggak ada ya? Udah malam juga nih, udah jam 10:30. Ya sudah, tidak ada, saya tutup. Terima kasih sudah hadir pukulan hari ini. Sehat-sehat semuanya. Harapan saya pada intinya adalah semoga bisa diterapkan itu kalau nanti bikin tesis. Jadi mengerti apa tidak di metode itu ya belakangan lah. Paling tidak tahu dulu lah terminologinya gitu. Jadi bekalnya juga nanti kalau nanti ada mau bikin pemodelan. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Yang benar hanya milik Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.